Baik Bapak Ibu, di sini kita akan membahas mengenal patterns. Apa itu patterns? Jadi di sini kalau ada yang masih baru, sebenarnya materi ini merupakan materi lanjutan jika Bapak Ibu sudah pernah mengikuti sekolah pasar modal. Ini juga masih terusan dari tentang analisa teknikal, tentang mengenai melihat grafik, volume dan sebagainya. Nah, ini mungkin mengulang yang lalu. Jika ada yang masih kemarin belum ada yang ikut kelasnya, itu mengenai teknikal itu apa? Simpelnya itu merupakan melihat pergerakan harga yang telah lalu, karena beberapa prinsip dari teknikal itu adalah harga itu akan mengulangi pola yang sama, akan kembali berulang. Nah, kemudian di teknikal juga kita bisa mengenal namanya tren, kekuatan tren, momentum, support, and resistance. Nah, hari ini untuk sebelum masuk mengenal itu apa, di saya mengajak untuk kita mereview kembali mengenai apa itu support and resistance. Nah, support and resistance. Nah, support ini kalau Bapak Ibu melihat itu chart atau grafik, itu adalah melihat batas bawah yang sering tersentuh. Sedangkan resistance ini adalah batas atas yang sering tersentuh. Nah, misalnya kalau resisten ini, kalau untuk support itu saya untuk dipakai untuk kapan saya untuk mulai beli, karena kalau kita beli di harga support, berarti ini harga cukup rendah. Nah, seperti itu. Namun perlu diwaspadai saat untuk support ini, supportnya terlewati atau malah lebih turun harga sahamnya. Ini berarti istilahnya jebol support, artinya nih terus mengalami kelanjutan penurunan. Nah, untuk resisten ini saya dipakai untuk taking profit. Saya ini target profit saya ini bagi trader, saya beli harga di support, kemudian saya jual di target resistennya. Nah, karena resisten cenderung dia di harga lebih tinggi. Nah, seperti itu. Ini resisten. Nah, kemudian di teknikal ini kita ada salah satu pencetus teori Dow. Nah, ini di market itu Bapak Ibu memiliki beberapa pergerakan. Nah, pergerakan ini periodenya itu ada. Nah, suaranya nih, itu nggak ngaruh ya? Major trend, itu artinya jangka panjang. Nah, jangka panjang ini bisa dari setahun sampai setahun lebih, atau 3 tahun itu jangka panjang, atau major trend. Nah, sementara kalau medium swing, nah ini bisa bulanan, seperti itu. Nah, kemudian kalau yang short swing ini jangka pendek, bisa jadi dari harian, dari minutan, jadi menitan, harian, atau mingguan, bahkan sebulan, seperti itu. Nah, kemudian di tren tersebut, di major trend itu semuanya, itu di dalamnya ada beberapa tahapan dalam terbentuknya tren pasar. Yang pertama itu tahap akumulasi, kemudian yang kedua tahap followers, yang ketiga tahap distribusi. Nah, apa itu tahap akumulasi? Nah, itu adalah tahap di mana suatu investor itu memiliki pengetahuan lebih untuk membeli atau menjual saham tersebut, tetapi harga saham belum bergerak, berarti karena masih berlawan dengan opini pasar. Nah, inilah akumulasi, itu seperti ini. Tentunya ada suatu saham sedang mengalami penurunan, Bapak Ibu, sedang mengalami penurunan, kemudian terus turun. Nah, bagi investor yang jeli dan memiliki informasi semisal seperti adanya prospek dari perusahaan ini, maka dia sudah mulai beli ketika market atau kecenderungan kebanyakan para investor atau trader takut sehingga banyak menjual saham. Nah, para investor ini cenderung mulai membeli saham. Nah, ini sebenarnya akumulasi. Ini ketika harga saham di bawah, mereka sudah mulai akumulasi atau membeli saham, mengumpulkan saham. Nah, kemudian ketika sudah, tentu ketika penurunan dia akan sampai pada masa oversold atau jenuh jual. Nah, saat itulah ada saatnya momentumnya untuk memberikan arah atau memberikan arah atau reversal. Nah, kemudian setelah itu
ketika sudah membalikan arah, baik dari tadi downtrend atau penurunan terus turun, balik arah menjadi mulai naik. Nah, inilah banyak para investor lain atau traders itu yang mulai ikut untuk membeli. Sehingga di sini sudah banyak investor yang mulai tertarik dengan saham ini sehingga terjadi ikut membeli akumulasi. Nah, ini bahkan di posisinya tahapan followers. Jadi banyak partisipasi dari investor lain. Nah, kemudian biasanya tadi ketika di masanya akumulasi itu banyak sentimen berita-berita negatif. Sentimen-sentimen berita negatif, kemudian sehingga market itu atau pelaku pasar, investor itu cenderung takut. Nah, takut pada saat ini. Sehingga para investor cenderung malah kebalikannya, berlawanan. Mereka cenderung malah membelinya. Sampai di tahapan followers. Nah, followers ini sudah mulai banyak membeli, jadi mulai muncul beberapa sentimen berita-berita positif yang membuat saham ini cenderung terus menjadi bullish atau menjadi naik. Posisinya bisa jadi uptrend atau sesaat untuk memberikan arah naik. Nah, distribusi ini, investor yang awalnya membeli di harga rendah tadi, ketika akumulasi pertama sudah mulai distribusi. Nah, di sini masyarakat atau para investor beropini berita bagus dan sebagainya itu optimis, tapi para yang akumulator yang pertama kali akumulasi pertama kali ini malah berbalik arah atau berlawanan pemikirannya. Mereka cenderung turun atau mendistribusi atau menjual saham yang telah dibeli di harga rendah. Nah, ini makanya Anda mungkin pernah mendengar ungkapan beranilah membeli saat para investor lain takut, dan takutlah pada saat investor lain itu berani. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa jadi pertimbangan untuk Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tahapan dalam suatu trade market. Nah, ini tadi untuk melihat major trend, baru middle trend atau secondary trend, dan minor trend. Nah, kalau yang major trend itu jangka panjang. Tentunya ini dari Maret sampai November sekitar 9 bulan. Ini bisa kita major trend, ini uptrend ya. Nah, ini bisa kita garis trend line-nya. Nah, kemudian dari Juli sampai November ini sekitar 3-4 bulan itu secondary trend atau garis biru jangka menengahnya. Kemudian kita bisa membuat jangka pendeknya, minor trendnya. Nah, ini beberapa trend tuh yang mesti Bapak Ibu. Nah, kemudian ini untuk bullish itu naik ya Bapak Ibu, dari kata bull atau banteng. Kalau banteng kan menanduknya tuh ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kalau yang ini sideways, ini miris turun, bir itu dari beruang, bir turun. Nah, jadi Bapak Ibu tadi pertama tahu tentang trend line dulu. Ada yang major trend, ada yang minor trend, secondary trend. Kemudian ada trend, ini ada yang sideways, uptrend, dan juga miris. Nah, seperti itu. Ini harus dipahami dulu sebelum kita masuk ke pattern pola. Nah, ini pola-pola ketika dalam jangka panjang. Jadi itu terdiri dari beberapa tren. Dari yang tren naik ada, sideways-nya ada, downtrend-nya ada, bullishnya ada. Nah, baru kita masuk ke pola atau pattern. Nah, kekuatan tren merupakan suatu indikator analisa teknikal yang digunakan untuk mengukur kekuatan dari pergerakan tren. Kekuatan tren dari analisa teknikal klasik dapat dilihat dari 2 indikator. Nah, jadi pattern ini atau pola, pattern ini pola Bapak Ibu. Ini pola ini itu merupakan salah satu indikator dari melihat kekuatan tren. Nah, pattern ini, pola ini terbentuk dari pergerakan harga Bapak Ibu, seperti dalam chart. Nah, jadi chart itu seperti yang, nah ini namanya chart pergerakan harga. Jadi nanti ada reversal pattern, continuous pattern, dan gap pattern. Nah, kita bahas yang pertama, itu adalah reversal pattern. Pola indikator ini terbentuk saat pergerakan harga konsolidasi sideways yang terbagi menjadi pola reversal turun, maka reversal itu kebalikan arah turun, maka pergerakan harga di masa mendatang akan berada pada tren turun, di mana pola ini terbentuk dari tren naik kemudian bergerak sideways membentuk pola reversal turun, maka tren naik sebelumnya akan beralih balik arah menjadi turun. Nah, jadi pola ini seperti tadi, pola kadang naik uptrend, sideways, bearish. Nah, dari sinilah
kita membaca pattern. Nah, pattern ini untuk membantu menentukan sinyal apakah ini akan balik arah atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu reversal naik, tadi yang turun. Ini tentu kebalikannya dari reversal turun. Kalau reversal naik itu adalah maka pergerakan harga di masa mendatang akan berada di tren naik, di mana pola ini terbentuk dari tren turun, kemudian bergerak sideways, membentuk pola reversal naik, maka tren turun sebelumnya akan berbalik arah reversal ke tren naik. Bapak Ibu nih bisa catat beberapa reversal pattern. Nanti ada head and shoulder bottom, double bottom, triple bottom, cup and handle bottom, rounding bottom, spike bottom, gap atas. Kemudian juga ada kalau yang untuk turun, bisa turun, head and shoulder top, double top, triple top, cup and handle top, rounding top, spike top, gap bawah. Seperti itu. Ini bisa catat nanti bagaimana bentuknya. Nah, kita lihat setelah ini. Ini head and shoulder. Nah, jadi di sini bentar. Nah, ini di kiri bawah itu head and shoulder. Yang di kiri itu adalah pattern turun, yang di kanan adalah pattern naik. Nah, itu. Nah, jadi head and shoulder ini bagaimana cirinya? Jadi Bapak Ibu ini adalah line chart. Jadi ini chart yang bentuk garis. Nah, contohnya bagaimana? Ini. Nah, ditandai bagaimana? Itu terdiri dari 3 bentuk candle atau bentuk line chart. Nah, head and shoulder berarti ini ada kepala dan ada bahu. Kan head and shoulder. Jadi bagaimana? Chart yang candle yang pertama atau bar yang pertama itu lebih rendah daripada bar yang kedua. Jadi seperti ini. Bar yang nomor 2 itu lebih tinggi daripada bar pertama dan bar yang ketiga. Ini ciri yang pertama untuk head and shoulder. Ini ketika ini untuk pattern turun, maka posisinya sedang awalnya uptrend, kemudian terbentuk pola seperti ini. Nah, sinyalnya kapan dia akan turun itu ketika candle selanjutnya ini menembus trend line. Jadi di trend di antara shoulder bahu yang pertama, 2 dan ketiga ini ditembus. Nah, ini kita bisa menggambar bar yang 1, 2, 3-nya, kemudian kita tarik garis trend line-nya di antara bar 3 tadi itu, baru kita lihat apakah bar hari keempatnya itu menembus atau tidak. Nah, kalau menembus, berarti ini sudah mengkonfirmasi head and shoulder-nya terbentuk, pattern head and shoulder-nya terbentuk. Seperti itu. Nah, kemudian kebalikannya, ini pattern naik. Seperti tadi, itu awalnya adalah didahului oleh tren turun, downtrend. Nah, kemudian pertama dan kedua, candle yang kedua atau bar yang kedua lebih dalam turunnya daripada yang sebelumnya. Kemudian hari setelahnya, bar yang ketiga lebih rendah daripada bar sebelumnya. Nah, ketika kita tarik trennya seperti ini. Jadi kebalikan seperti ini. Jadi kalau yang pattern turun itu diawali dengan uptrend, kemudian sideways, jadi kemudian muncul bentuk candle atau bar chart seperti ini. Nah, kalau yang pattern naik itu kebalikannya, diawali dengan downtrend, kemudian muncul pattern seperti ini. Kemudian double top and double bottom. Nah, ini yang paling sering muncul di chart. Nah, ini kalau double top itu berarti sedang awalnya posisinya itu adalah uptrend.
ketika posisi uptrend kemudian membentuk new high, artinya harga tertinggi terbaru, kemudian dia mengalami downtrend atau mungkin penurunan, selanjutnya dia naik lagi. Nah, naik lagi ternyata dia tidak menembus uptrend sebelumnya atau harga tertinggi sebelumnya. Nah, berarti kemudian mengalami penurunan, ternyata dia menembus atau lebih dalam penurunannya daripada yang sebelum dia naik. Nah, seperti ini contohnya. Maka ini double top tadi konfirmasi pattern untuk turun tadi. Jadi untuk reversal, awalnya dia uptrend kemudian dia menjadi turun. Nah, sementara ini juga cocok ketika Bapak Ibu ditambahkan dengan indikator volume. Kenapa? Nah, ini ketika membentuk high baru didorong oleh peningkatan volume. Nah, setelahnya ini tadi ada penurunan, mungkin beberapa hari penurunan, kemudian juga malah kenaikan lagi. Nah, harga ini hampir menyentuh harga sebelumnya, namun tidak didukung oleh volume. Didukung oleh volume ini sudah ada indikasi. Nah, maksudnya apa sih selanjutnya? Itulah ketika penurunannya lebih dalam daripada support sebelumnya. Ini. Dan didukung oleh volumenya tinggi. Jadi kalau kan sudah kita jelaskan tentang volume ketika penurunan saham atau ketika dia harga saham turun didukung dengan volume tinggi, berarti dia termasuk cukup kuat untuk penurunannya. Ini contohnya. Ini double top. Nah, double bottom itu adalah indikasi reversal naik. Diawali tentang apa? Dari downtrend. Jadi kalau double bottom itu diawali dengan downtrend, dia menyentuh low baru atau harga rendah baru, kemudian dia ada naik atau kembalikan arah, sudah mulai naik, tapi dia turun kembali menyentuh harga tertentu sebelumnya sama dengan volume yang tidak terlalu besar, tapi ada indikasi terbentuknya pattern double bottom. Nah, kalau ada chart yang double bottom, cenderung ini cocok nih untuk mulai masuk, jadi udah mulai konfirmasi. Kapan itu konfirmasinya? Itu ketika tadi naik didorong dengan volume, peningkatan volume. Kemudian dia ada turun sedikit, pullback-nya inilah yang seringkali mengkonfirmasi untuk kenaikan suatu saham. Jadi di sini udah mulai kelihatan pattern apakah double bottom. Nah, jadi double bottom atau double top ini itu tidak hanya dari jangka pendek, misalnya dalam waktu 2 minggu ini double bottom. Nah, coba taruh lagi lebih panjang ke major trendnya, jangka panjangnya. Bagaimana? Apakah dia ada double bottom atau double top? Itu jadi pertimbangan. Nah, ini yang lebih kuat lagi, triple bottom and triple top, hampir sama seperti tadi. Nah, kalau triple top ini itu seperti double top tadi dan mirip seperti head and shoulder. Bedanya ini terdiri dari 3 part yang hampir sama-sama ketiganya memiliki tingkat harga yang hampir cenderung sama. Jadi high pertama, high kedua, high ketiga ini hampir sama. Nah, ini juga sama. Yang penting adalah diawali dari posisi uptrend, kemudian terjadi pattern seperti ini, dan juga hari keempatnya tidak mengalami kekuatan atau jadi selanjutnya tidak mengalami kekuatan malah turun, maka ini indikasinya adalah reversal turun. Jadi awalnya uptrend jadi turun. Ini indikasi kuat untuk turun. Kalau triple top, ini triple top. Dan untuk triple bottom juga sama. Awalnya diawali oleh tren turun, kemudian muncul bottom pertama, harga low-nya kemudian naik, selanjutnya dalam waktu beberapa waktu turun kembali, bottom kembali tidak melebihi dari bottom sebelumnya, kemudian naik lagi, tidak kuat, turun lagi ke bottom ketiga. Ini juga mencoba. Jadi tadi pergerakan buat saham tadi kan mengikuti pola yang sama sebelumnya, jadi dia mencoba. Makanya kita harus tahu dulu support dan resisten. Nah, bottom 1, 2, 3 ini adalah supportnya, yang titik A dan B ini adalah resistennya. Ketika mencoba resisten yang tidak
tidak berhasil, maka dia kembali mencoba ke support patternnya. Ketika turun juga tidak berhasil menembus lebih dalam lagi, maka akan berbalik arah mencoba resisten kembali. Seperti seterusnya. Jadi makanya kalau Bapak Ibu yang suka analisa teknikal klasik, suka menggambar-gambar pattern atau membuat trend line di chart, nah ini kan lebih enak membuat trend sendiri. Ini supportnya, ini resistennya, seperti itu. Nah kalau untuk yang pattern triple bottom, berarti tadi diawali dengan downtrend, kemudian pola seperti ini muncul pattern triple bottom. Nah, gimana sinyalnya tadi ketika dari bottom berhasil menembus resistennya. Nah, kemudian ini dia. Jadi dalam chart ini juga kadang uniknya kita bisa menggambar-gambar ya Pak Ibu. Jadi sini adalah reversal pattern adalah cup and handle bottom. Ini handle kan itu tepat pegangan tangannya. Ini kasusnya ini adalah di apa nih? Nah, cup ini cenderung untuk di major trend, artinya jangka panjang ya. Jadi pergerakan candle ini dalam beberapa hari, 7 bulan, ini beberapa bulan membentuk cup, harus seperti setengah lingkaran seperti ini. Nah, cup. Nah, kalau cup seperti ini, berarti seperti ini. Cup yang awal di sisi sebelah kiri ini, berarti itu adalah topnya dia awal. Kemudian dia mengalami membuat cup turun, ketika menguji support jadi, kemudian dia naik kembali. Nah, di sini artinya sisi selanjutnya berarti sudah hampir sama, membentuk double top. Jadi kemudian turun kembali. Nah, ini terlihat jadi kan sudah double top 1 dan 2. Kalau dia masih bisa naik kembali, nah ini berarti sudah mengkonfirmasi cup ini merupakan target untuk siap-siap naik. Nah, seperti ini. Karena di sini dia mulai bertahan dan nanti naik. Ini bisa untuk naik. Nah, ini juga sama. Jadi kalau dia yang terbukanya ke atas, itu terpaksa untuk naik. Nah, kalau rounding bottom, nah tadi itu kebalikannya. Jadi dia awalnya sideways, kemudian dia naik, kemudian dia turun. Jadi kayak bikin kalau seperti ingin membuat double bottom, cuma dalam rentang seperti membuat cup dulu. Nah, lingkaran terbalik, tertutup. Nah, ini itu reversal untuk berbalik arah. Nah, jadi kalau dia menyentuh supportnya, ini support ini dan support ini, maka cenderung harga akan turun. Jadi nanti kalau ada chart seperti ini bisa diperhatikan. Nah, kemudian ada namanya gap. Gap ada suatu kesenjangan atau terjadi suatu lubang yang menyebabkan terjadinya kekosongan transaksi pada satu atau beberapa level harga. Beberapa level harga. Nah, di sini Bapak Ibu, gap up dan gap down ini nantinya akan kembali terulang. Misalnya gini, ketika saat ini satu saham itu gap, dan ini contoh gap, gambar gap. Jadi awalnya dia turun, kemudian tiba naik, harga saham naik, tapi ternyata naiknya ini itu ada jarak. Nah, jarak antara penutupan sebelumnya dengan hari setelahnya. Ini gap down, jadi turun, kemudian dia harga sahamnya setelahnya naik. Nah, ini juga gap down. Nah, gap up bagaimana? Tadi awalnya turun, kemudian dia naik, walaupun dia turun lagi, tapi dia harganya lebih tinggi dari harga sebelumnya. Ini gap up. Nah, jadi kalau berarti adalah tarik garis ke belakang beberapa periode, dilihat kalau ada gap down, berarti ke depan dia akan membalas dengan gap up. Polanya akan terus berulang. Misalnya sekali gap down. Nah, ini juga gap up. Nanti ke depan kalau masih persentase antara gap down dan gap up ini lebih besar daripada gap up yang pertama, maka ke depannya juga ada indikasi untuk melakukan gap up kembali yang lebih tinggi. Jadi harusnya pas dulu dia pernah gap down, besok dia bisa pernah gap up. Kalau sekarang dia gap up, berarti ke depan dia bisa gap down. Nah, seperti itu. Ini untuk perlu diperhatikan Pak Ibu. Nah, tadi itu adalah reversal naik dan data turun.
Nah, di sini ada pattern selanjutnya, pola. Ini ingat ya, pola pattern itu adalah pola Bapak Ibu. Ini pattern adalah pola. Nah, di sini namanya pola dasar triangle. Ini 3. Jadi 2 garis yang ujungnya saling menyempit atau convergent. Polanya sangat mirip dengan pena, tapi penanya beda guys. Nah, ini sistemnya dalam waktu sampai 3 bulan. Nah, ini ada symmetric triangle, ascending triangle, dan descending triangle. Bisa kelihatan bedanya? Ya si symmetric ini dari menyempit, awalnya besar menyempit. Nah, kalau yang ascending ini resistennya itu hampir sama harganya. Jadi dia turun, awalnya dia turun, kemudian naik, tidak menyentuh resisten, kemudian dia turun kembali, juga tidak lebih dalam daripada apa, terus menyempit, mengecil, sampai dia akhirnya mengkonfirmasi menembus dari resisten tadi. Nah, kalau descending triangle, ini kebalikannya dari ascending. Nah, kalau ascending ini polanya menembus untuk naik, descending ini untuk turun. Misal mungkin diperhatikan dulu untuk pattern triangle ini. Nah, ini juga masa waktunya tidak cepat. Jadi bisa semingguan, bisa sebulanan, bisa 3 bulan, atau bisa 6 bulan. Itu bentuknya pattern seperti ini. Makanya kalau lebih enaknya nanti Bapak Ibu bisa chartnya Bapak Ibu dibuat jangka waktu setahun, nanti bisa muncul beberapa pola atau pattern seperti ini. Ini contohnya. Ini di saham Bumi tahun 2012, sudah cukup lama. Nah, ini tadi ada descending. Ketika menembus descendingnya, break, turun. Ini ada ascending. Nah, kemudian juga ada symmetrical. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi triangle. Nah, sekarang kita namanya flag pattern. Nah, flag kan bentuk seperti sebuah bendera. Nah, itu. Jadi chart atau garis line ini seperti bendera. Bendera naik atau bendera turun. Nah, sama. Nah, bullish itu bagaimana? Jadi ketika ada satu saham itu naik, ini disebut dengan XY sama dengan X1. Nah, kemudian dia malam 1W, kemudian dia naik. Nah, ini berarti indikasinya adalah flag patternnya mengkonfirmasi bentuknya sinyal bullish. Nah, inilah disebut dengan flag pattern. Nah, seperti itu. Juga sama ketika downtrend, awalnya dia downtrend, kemudian dia 1W beberapa saat membentuk flag. Nah, kemudian konfirmasi menembus dari supportnya. Nah, kemudian juga bentuk ini sama dengan X yang pertama, ketika bearish. Nah, itu dia. Ini untuk flag pattern. Jadi kita mulai nampak bagaimana gambarnya. Nah, untuk pattern itu sama seperti tadi flag pattern. Kalau tadi flag pattern tadi kan tuh bentuknya seperti kotak ya, ini seperti genjang-genjang seperti itu. Nah, kalau yang penan itu dia seperti flag pattern, cuma dia bentuknya lebih segitiga untuk benderanya, lebih kurang sama seperti tadi. Ini flag pattern dan penan pattern. Nah, syarat konkretnya suatu pola atau pattern. Ini penting harus kita pegang adalah pola atau pattern terbentuk pada satu trend dan sebelumnya terdapat bullish trend dan bearish trend. Jadi tadi awalnya dia uptrend dulu kah atau bearish dulu kah, kemudian ada satu kemudian terbentuk pattern. Nah, ini bisa jadi sinyal mengkonfirmasi sinyal itu terbentuk untuk bisa lakukan buy atau sell. Dan juga konfirmasi pola pattern saat harga sudah menembus batas support atau resisten tadi. Nah, tadi setiap pattern, setiap pola itu punya support dan resistennya tadi. Nah, juga didukung oleh volume yang tinggi saat terjadi break. Kalau level ini ketika dia masih menembus support, didukung dengan volume transaksi yang tinggi. Jika menembus resisten,
didukung dengan volume transaksi yang tinggi. Ini kata kuncinya ketika melihat pattern. Nih, untuk rumus dari volume. Ketika harga naik dengan didukung oleh peningkatan volume, ini kekuatan trennya itu strong. Namun kalau ketika harga naik, volumenya kecil, ini cenderung miris, artinya ya tidak terlalu kuat. Kemudian ketika harga sahamnya turun, didukung dengan volume yang cukup kecil, ini masih sinyal untuk bullish. Nah, sementara kebalikannya, kalau harga saham turun didukung dengan volume yang tinggi, ini strong bearish. Nah, ini bisa dicatat. Mungkin untuk mengenal pattern sampai sini dulu Bapak Ibu. Jika ada yang pertanyaan silahkan. Mengenai pattern. Silahkan jika ada pertanyaan. Nah, kita mencoba untuk melihat bagaimana ketika dimasukkan dalam chart di aplikasi MNC TradeNew. Nah, contohnya ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini yang terjadi di saham GBNI. Ini pernah terjadi double top ya, double top. Tapi ini saya menggunakan chart bulanan. Nah, ini double top. Tuh, dilihat. Nah, ini turun, kemudian saat di sini mengkonfirmasi penurunannya, sehingga M1E ini sekitar 3-4 bulan 1E. Nah, kemarin turun. Nah, jadi bisa dicek aja seperti ini Bapak Ibu. Ini top, kemudian ini bottom, seperti itu. Untuk melihat apakah ini bottom atau circle bottom, seperti itu. Untuk melihat. Oke, sebentar. Saya coba share screen. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk melihat bagaimana misalnya contoh ini saham BBNI. Ini saya menggunakan chart weekly nih, atau mingguan. Jadi setiap candle ini itu menunjukkan informasi dari pergerakan harga mingguan. Oke. Nah, pertanyaan bagus Pak, mengenai kombinasi apa pattern ini untuk mengkonfirmasi dari suatu saham itu. Sebenarnya baik itu stokastik mau itu yang RSI, MACD itu hampir sama Bapak. Cuma bedanya adalah ketika MACD, stokastik dan RSI ini kira-kira mana sih yang lebih cenderung responsif terhadap terbentuknya suatu harga. Nah, kalau saya pribadi di sini, saya memasang stokastik. Stokastik cenderung lebih responsif, lebih cepat membentuk suatu sinyal daripada yang slow. Karena price ini kan terbentuk dari formulasi MA yang cenderung lebih cepat daripada yang slow. Itu yang stokastik. Nah, RSI juga sama. Antara MACD di stokastik ini sebenarnya hampir sama polanya. Yang tadi nih, kalau kita lihat di sini. Nah, ketika dia sudah berada di top BNI ini, dia
stokastik mengkonfirmasi dengan cara cross atau memotong dari stokastiknya dengan garis trendline-nya yang warna merah juga. Nah, kemudian juga lanjut. Selanjutnya di sini dia membuat double bottom. Terus yang bottom stokastik juga mengkonfirmasi untuk menaikkan harga saham. Dan dia mencoba naik namun tidak berlanjut, melemah kembali sampai selanjutnya di sekitar di sini ini bulan Juli ya, 2 Juli 2018, kemudian juga Oktober, berarti kan Juli sekitar 4 bulanan, 4 atau 5 bulan, kembali dia turun kembali harga yang hampir sama. Nah, di Oktober ini. Nah, seperti itu. Trading ini bisa capek. Dia ada, kalau kita menang tuh berhenti deh. Kayak kemarin menang tuh berhenti. Dia gitu deh, berhenti sama kali ya kemarin itu. Lelah kita. Sampai tidur dia mau mimpi lah. Selesai. Nah, gitu sih Bapak Ibu tadi. Jadi bisa kita sesuai dengan, karena gini Bapak Ibu, setiap saham itu kadang dengan beberapa indikator itu cocok, ada juga yang kurang cocok. Jadi kadang cenderung misalnya nih PBNI ternyata dengan price stokastik ini cenderung cocok seperti itu contohnya. Jadi komunikasi tidak akan dilihat sesuai dengan karakter dari masing-masing saham ini, cocoknya dengan indikator apa. Karena tadi kalau yang stokastik MACD itu namanya osilator untuk melihat momentum naiknya, naik atau turun, oversold atau overbought. Nah, pattern ini ya berarti penambahannya, ini polanya berarti sudah akan turun. Nanti tadi kecenderungannya untuk pattern ini kita lihat dengan volume tadi. Nah, nah, untuk pattern, nah kita bisa lihat dari sini dengan volume. Nah, ketika sudah membentuk top yang pertama, kemudian dia melemah, koreksi, selanjutnya mencoba untuk menembus top yang selanjutnya, ternyata tidak kuat. Nah, kemudian juga melakukan penurunan dan koreksi didukung dengan volume. Jadi kalau di pattern ini lebih enaknya menggunakan dengan volume Bapak untuk melihatnya. Bapak Ibu, mungkin setelah ini akan terputus sambungannya, nanti bisa Bapak Ibu yang ingin menanyakan kembali, klik kembali linknya, nanti akan masuk kembali ke diskusi grup hari ini. Nah, silakan jika ada pertanyaan lain.